Pastikan kondisi lahir dan batin anak berkebutuhan khusus sehat ya. Jika ia sendiri takut ke sekolah, jangan dipaksa. Baju yang dipakai ke sekolah harus dalam kondisi bersih. Anak sudah harus sarapan dan berbekal makanan sehat. Jangan lupa maskernya ya, bawakan juga tempat masker kotor. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Para pengantar, langsung ke sekolah ya, jangan mampir-mampir. Jika perlu, dampingi anak berkebutuhan khusus masuk gerbang sekolah. Jaga jarak anak. Titip Kiki ya, Bu. Siap, Bu. Di sekolah, ingatkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk cuci tangan pakai sabun sebelum masuk kelas. Di dalam kelas, hanya boleh 5 anak saja. Saat berada di fasilitas sekolah, akan diatur agar interaksi antar warga sekolah kebutuhan khusus minimal. Pastikan siswa berkebutuhan khusus dijemput walinya, langsung pulang dan hindari kerumunan. Mari bersama kita jaga para siswa berkebutuhan khusus agar selalu sehat dan selamat di seru belajar kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Yo, ayo, ayo. Yo, ayo, ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo, ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Sampai sekolah, cuci tangan dulu, pakai sabun selalu. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo, ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Untuk anak-anak yang sekolah
sekolahnya sudah diizinkan dibuka, ada panduan seru belajar kebiasaan baru yang harus diikuti ya Ayah Bunda, agar terhindar dari penularan COVID-19. Pastikan kondisi lahir dan batin anak dalam keadaan sehat. Baju yang dipakai haruslah dalam kondisi bersih. Anak harus sudah sarapan dan bawa bekal makanan sehat. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Jangan lupa maskernya ya. Ini, Terima kasih, Bunda. Ingatkan anak untuk cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, serta jaga etika batuk dan bersin selama di jalan. Jaga jarak aman di perjalanan. Jaga jarak. Jangan sampai virus menyala. Nah, yang pakai ojek online, sebaiknya bawa helm sendiri ya. Langsung ke sekolah, jangan mampir-mampir dan langsung pulang setelah mengantar. Yuk, bantu sekolah, menjaga anak-anak tetap sehat dan selamat. Wayan, langsung cuci tangan pakai sabun, segera mandi, ganti baju dengan yang bersih ya. Iya, Bunda. Ayah, Bunda, jangan sampai terlewat panduan langkah sehat anak sekolah di tengah pandemi. Yuk, jaga kesehatan mereka, biar anak-anak sehat dan selamat saat seru belajar kebiasaan baru. Bapak dan Ibu, sebagai kepala sekolah, kita bertanggung jawab untuk satu, mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui laman Dapodik atau laman EMIS. Kedua, membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS terkait persiapan pembelajaran tatap muka. Ketiga, menginformasikan kepada Dinas Pendidikan, Pemda, Kanwil, kantor Kemenak setempat jika ada warga sekolah di wilayah kerja yang terkonfirmasi positif COVID-19. Keempat, membentuk satuan tugas yang melibatkan orang tua atau wali siswa serta masyarakat menjadi 3 tim, yaitu tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, tim pelatihan, dan humas. Tim pembelajaran psikososial dan tata ruang bertugas untuk 1. Membagi siswa tiap kelas ke dalam kelompok belajar sesuai ketentuan masa transisi dan menentukan pembagian jadwal tatap mukanya. 2. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan jarak minimal 1,5 meter dan memastikan adanya sirkulasi udara yang baik. 3. Melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di lorong atau koridor dan tangga sekolah. 4. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga sekolah yang terstigma COVID-19. 5. Mempersiapkan layanan bantuan psikososial bagi seluruh warga sekolah, antara lain, menugaskan guru bimbingan konseling, atau wali kelas, atau guru lainnya sebagai penanggung jawab. Mendata kontak layanan dukungan psikososial yang tersedia. Tim berikutnya adalah tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang bertugas untuk 1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga sekolah yang berfokus kepada gejala umum. Pemantauan kesehatan ini dilaksanakan setiap hari sebelum masuk gerbang sekolah. Jika warga sekolah memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, wajib kembali ke rumah. Lakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dan jika memburuk, bawa ke vaskes terdekat. Jika warga sekolah teridentifikasi punya riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, tim menghubungi keluarga atau orang terdekat agar diantar ke vaskes terdekat. Laporkan juga ke kepala sekolah. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga sekolah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Senang sekali saya hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu semua, rekan-rekan sahabat Dikbud, di acara webinar Silaturahmi Merdeka Belajar episode 8 dengan tema Perguruan Tinggi Siap Belajar Optimal dengan PTM Terbatas. Izinkan kami Bapak Ibu tidak memakai masker hari ini karena sedang berada di rumah dan jauh dari kerumunan. Tak lupa tentu saja kami mengingatkan Bapak Ibu untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Dan hari ini sebelum acara kita mulai, izinkan kami juga untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk menjaga tata tertib selama acara dan juga kesopan santun selama kegiatan berlangsung agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, kami juga Bapak Ibu peserta tidak perlu absen Bapak Ibu ya, tidak perlu absen di chat ataupun di komentar di YouTube karena link absen akan diberikan oleh panitia saat acara berlangsung. Kami mohon Bapak Ibu dapat mengisi data dengan benar agar Bapak Ibu sertifikatnya dapat sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, telah hadir narasumber kita hari ini. Yang pertama, izinkan kami menyapa Bapak Aris Junaidi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek. Selamat sore, Pak Ari. Selamat sore, Mbak Dini, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Sehat Bapak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Yang kedua sudah hadir juga Bapak Jamal Wibowo. Beliau adalah Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Selamat sore, Bapak. Sugeng Sonten, Bapak. Selamat sore, Sugeng Sonten, Mbak Dini. Selamat sehat sore. Ya, Pak. Aris Junaidi dan teman-teman semuanya. Sehat semua dan tetap Alhamdulillah, semangat. Tetap semangat gitu Bapak. Baik, yang ketiga sudah hadir Bapak Sony Harmadi. Beliau adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat sore Bapak Sony. Di tengah-tengah kesibukannya sudah berkenan hadir. Terima kasih Bapak. Sama-sama Prof. Jamal, Prof. Aris. Sore. Baik, dan keempat ada narasumber kita hari ini adalah Mbak Yohana Citra Mahardika, mahasiswa Universitas Diponegoro. Selamat sore Mbak Yohana. Selamat sore Kak Dini, selamat sore Pak Aris, selamat sore Pak Jamal, selamat sore Pak Sony. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak sahabat. Sebelum kita mulai diskusi dengan para pembicara kita yang luar biasa hari ini, kita sedikit terkait dengan tema kita, yaitu perguruan tinggi siap belajar optimal dengan PTM terbatas. Ini tema yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu oleh rekan-rekan mahasiswa kita yang selama 1,5 tahun ini sudah belajar dari daring, dari rumah begitu. Nah ini mungkin setelah menyusul dari keberhasilan PTM di terbatas di jenjang PAUD dan di Dasmen, ini saatnya perguruan tinggi juga menerapkan PTM terbatas. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti dan Ristek pada tanggal 13 September 2021. Tentu ini disambut gembira oleh sivitas akademik kita di tanah air karena sudah rindu begitu suasana kampus, belajar langsung, bertemu dengan dosennya, bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa. Jadi tapi tak lupa ini tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ketat begitu agar pembelajarannya nanti berjalan dengan lancar dan orang tua akan lebih tenang melepas putra-putrinya untuk kembali belajar di kampus masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk mengetahui bagaimana kesiapan kampus untuk tatap muka terbatas ini, bagaimana kebijakannya, kita langsung saja kepada narasumber kita hari ini. Yang pertama, Pak Aris Junaidi, Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan Kemendikbudristek. Bapak, silakan Bapak, paparannya Bapak. Ya, siap. Terima kasih Mbak Dini. Izinkan kami menyapa dulu para narasumber yang luar biasa. Ada Prof. Jamal Wibowo selaku Ketua MRN PTN, ya, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dan sekaligus sebagai Rektor UNS
Prof. Jamal dan juga Bapak Sony Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 dan juga Mbak Yohana Citra dan seluruh dosen, seluruh peserta yang kami hormati, Civitas Akademika, baik dosen teknik yang hadir dalam acara yang luar biasa ini, di mana dengan tema perguruan tinggi siap belajar optimal dengan PTM terbatas. Izinkan kami sharing screen untuk 10 menit ya, mudah-mudahan kurang dari 10 menit karena ini adalah kebijakan yang sudah disepakati bersama seluruh rektor di Indonesia. Izinkan kami sharing screen. Jadi kami beri judul penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021-2022. Tadi Mbak Dina sudah menyampaikan bahwa kita mengacu pada surat edaran Dirjen Dikti nomor 4 tahun 2021 yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2021, yaitu penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ditujukan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, ketua sekolah tinggi, kepala L2 Dikti di seluruh Indonesia. Next slide, cepat saja. Jadi ini penjabaran dari surat edaran Dirjen Dikti ini sebetulnya sudah kita mulai ya tahun awal semester genap ya, di awal tahun SKB 4 Menteri. Jadi mulai Januari itu sebenarnya sudah boleh hybrid learning ya, tetapi dengan persyaratan yang cukup super ketat ya. Jadi di samping SKB 4 Menteri juga surat edaran Dirjen Dikti waktu itu ya nomor tahun 2020, kemudian juga penyelenggaraan pembelajaran semester genap di 2020-2021. Intinya bahwa SKB ini membolehkan ya dengan cara hybrid dan hanya untuk pembelajaran kurikuler saja. Ya, next slide. Next ya. Jadi ini ada model persiapan, ada 6 poin penting ya persiapan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Setelah kita diskusikan sebelum surat edaran, kita menghadirkan semua rektor untuk membahas tentang surat SKB 4 Menteri ini. Lahirlah kesepakatan untuk persiapan itu sendiri disepakati 6 poin. Ya, intinya bahwa perguruan tinggi itu dapat melaksanakan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, yaitu mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Perguruan tinggi dengan wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dan melaporkan pada satuan tugas daerah setempat. Jadi hanya melaporkan ya. Dan bagi perguruan tinggi swasta, selain melaporkan pada satuan tugas daerah, ini juga harus melaporkan kepada L2 Dikti, ya, lembaga layanan pendidikan tinggi di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, perguruan tinggi dapat diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan perguruan tinggi telah siap menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan di dalam keputusan bersama di atas dan keputusan Menteri Kesehatan. Dan keempat, perguruan tinggi membentuk satuan tugas. Jadi perguruan tinggi ini harus membentuk satuan tugas penanganan COVID di perguruan tinggi dan menyusun, menerapkan standar operasional, prosedur, protokol kesehatan, dan pemimpin perguruan tinggi menerbitkan ya pedoman pembelajaran, bagaimana wisuda, kegiatan lainnya bagi Civitas Akademika. Dan yang keenam, tidak ada keberatan dari orang tua bagi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Yaitu persiapan yang ada di surat edaran Dirjen. Next slide. Nah, pelaksanaannya sangat simpel. Untuk next slide, please. Jadi pelaksanaannya itu adalah melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas COVID secara berkala, melakukan testing dan tracing, kemudian Civitas Akademika dan tenaga pendidikan yang melakukan aktivitas di kampus itu harus apa? Pertama, harus dalam keadaan sehat, sudah mendapatkan vaksinasi, mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka, maka dapat memilih pembelajaran daring. Mahasiswa di luar daerah
wajib memastikan diri dalam keadaan sehat dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Atau melakukan tes swab sesuai protokol yang berlaku. Kemudian melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID dengan melakukan disinfektan sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi, melakukan pengecekan suhu tubuh setiap orang yang masuk, menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan itu dilarang. Ya, terjadinya kontak jarak yang dekat itu dilarang, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat-tempat yang strategis, menggunakan masker kain yang 3 lapis atau masker sekali pakai, menerapkan jarak minimal 1,5 meter, membatasi penggunaan ruang 50%, dan juga menerapkan upaya saling peduli, ya, saling menjaga dan melindungi, dan menerapkan etika batuk bersin yang benar, yang sesuai dengan panduan dari Kementerian Kesehatan, menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga pendidikan, menyiapkan mekanisme penanganan temuan COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi, menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID di daerah setempat apabila ditemukan kasus. Warga kampus diharapkan menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing, ya, termasuk mensosialisasikan 3M ya sampai ke 6M. Dalam hal ditemukan kasus yang positif, maka perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif COVID sampai kondisi aman. Nah, terakhir dalam hal terjadi peningkatan kasus di kabupaten atau kota, maka pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat, ya, untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka. Next slide. Nah, bagaimana pemantauannya? Perguruan tinggi menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, dan perguruan tinggi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktek baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama pandemi ini. Dan L2 Dikti melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi, dan hasil pemantauan dapat dijadikan rekomendasi untuk tindak lanjut aktivitas pembelajaran tatap muka. Ya, next slide. Ini slide terakhir, saya kira ini bagaimana mewujudkan pembelajaran tatap muka yang aman dari COVID, ya, dari input, dari proses, dari output maupun dari outcome. Jadi ini kesiapan, ya, pemberlakuan PTM terbatas, disiplin protokol kesehatan, juga screening masuk di dalam satuan pendidikan, dan juga surveillance warga di satuan pendidikan. Jadi ini saya kira wujud dari untuk mencegah atau mewujudkan pembelajaran tatap muka yang aman. Last slide, yang terakhir. Jadi ini kesimpulannya. Yang pertama, bahwa cakupan vaksinasi ini menjadi salah satu indikator penetapan level PPKM. Jadi yang telah lanjut, yang lebih lanjut menentukan opsi pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas, ini adalah instruksi Menteri Dalam Negeri. Ya. Vaksinasi warga satuan pendidikan usia di atas 12 tahun ini harus dipercepat. Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan juga harus tuntas sampai September ini, dan juga pembentukan keaktifan Satgas COVID Satuan Pendidikan ini juga menjadi parameter yang wajib untuk pembukaan dan evaluasi PTM terbatas. Satuan pendidikan wajib memanfaatkan teknologi digital, peduli lindungi, notifikasi WhatsApp untuk screening masuk di satuan pendidikan. Dan juga penguatan peran tim usaha kesehatan sekolah madrasah dalam pengawasan dan pelaporan protokol kesehatan dan surveillance warga satuan pendidikan. Artinya pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik ini wajib dilakukan untuk pemantauan dan evaluasi, ya, pembelajaran tatap muka ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas. Saya tutup dengan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Izin Pak, ini evaluasi untuk pelaksanaannya dilakukan berapa lama Pak? Berkala ini Pak? Jadi ini sampai nanti tentu saja setelah PPKM selesai ya, COVID selesai. Jadi di poin pemantauan ini memang tidak disebutkan ya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar protokol kesehatan yang ada di saat ini. Jadi belum ada batas sampai kapan ya. Oh baik, jadi ini dikembalikan kepada ini Pak ya, universitas Bapak ya. Betul sekali. Penerapan ininya ya, SOP-nya ya Pak ya. Betul. Nah ini jika memang ya ini kan mahasiswa ya Pak ya, kan udah lama nggak ketemu rekan-rekan dosen dan euforianya ini loh Pak, terus berkerumun dan ya jangan sampai menimbulkan klaster baru ya Pak. Tapi bagaimana untuk menjaga ini tuh Pak? Iya betul, makanya di dalam instruksi yang pertama penerjemahan dari SKB 4 Menteri itu perguruan tinggi tadi ya harus membentuk satgas tadi ya. Satgas itu adalah satu keharusan ya, membentuk satuan tugas penanganan COVID di perguruan tinggi dan menyusun dan menerapkan SOP protokol kesehatan. Nah ini tugas satgas di perguruan tinggi ya nanti untuk melakukan ini. Tapi apakah ada sanksi ya Pak ya jika tadi sudah ada SOP-nya terus dari kampus tidak menerapkan itu bagaimana Pak misalnya? Tidak. Ya, jadi nanti kan harapannya ketat ya Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi Satgas ini nanti tugasnya cukup kuat ya, artinya betul-betul melaksanakan protokol kesehatan yang tadi sudah disepakati. Jadi surat edaran ini sebetulnya poin demi poin itu adalah terjemahan dari SKB 4 Menteri yang sudah disepakati. Ada berbagai modifikasi yang sudah disepakati oleh para rektor pada waktu harmonisasi ya regulasi ini, kemudian barulah ditetapkan sebagai surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi. Jadi sudah sepakat untuk ini. Ya. Baik, satu lagi Pak. Jika ini kan ada surat izin ya Pak ya. Iya betul. Persetujuan orang tua. Nah kalau dosennya bagaimana Pak? Kalau dosennya lebih nyaman di rumah ini bagaimana Pak? Iya, jadi ini memang sebagai bentuk tanggung jawab ya. Dan ini tadi kan komitmen pimpinan juga bahwa ini sudah kita sosialisasikan dan sudah disepakati. Jadi tetap saja PTM ini dibuka. Artinya dosen juga harus hadir di dalam hal ini. Nah, khusus untuk mahasiswa ini memang harus ada concern dari orang tua apabila memang dia sudah dibolehkan ya untuk PTM ini. Jadi itu saya kira yang terpenting dan saya kira kalau itu nanti sudah sepakat semua dan ini sudah ada surat edaran payung hukumnya, maka dosen juga harus masuk, kecuali tadi yang dalam keadaan tidak sehat, belum divaksinasi misalnya, itu comorbid ya yang belum divaksin, nah itu boleh secara daring. Jadi ada berbagai persyaratan tadi. Siap, terima kasih Pak Aris. Nanti kita elaborasi lebih lanjut Bapak ya. Ini yang kedua, ini kami ingin mendengar paparan ini prakteknya begitu dari perwakilan dari Majelis Rektor PTN Indonesia. Mohon izin Pak Jamal Wibowo, silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Prof. Aris Junedi yang saya hormati, Mas Sony Harmadi, Mbak Yohana Citra, dan seluruh peserta webinar pada sore hari ini, episode yang ke-9 dengan tema Perguruan Tinggi Siap Belajar Optimal dengan PTM Terbatas. Perlu kami sampaikan bahwa PTM Terbatas ini ada pertimbangan-pertimbangan sehingga PTM terbatas itu dilakukan. Yang pertama, pertimbangan yang muncul adalah adanya atau mencegah loss learning karena selama pandemi kondisi pendidikan di Indonesia juga sudah dikatakan tertinggal jika dibanding dengan di negara-negara lain. Mbak Dini bisa di-share screen mungkin? Izin, baik Bapak. Oke, sudah ya. Itu. Jadi setidak-tidaknya kalau saya mengelaborasi sejak bulan Maret tahun 2020, perguruan tinggi kemudian mencoba mengubah
sistem pembelajaran yang awalnya itu adalah tatap muka atau luring mengubah menjadi daring atau online. Tentu ada perasaan bahwa sistem pembelajaran secara online itu kita akui semuanya karena tidak ada kursus waktu itu, tidak ada pelatihan untuk itu, maka di sana-sini masih kurang efisien. Yang kedua, mengapa kemudian perlu untuk pembelajaran tatap muka terbatas itu? Karena percepatan vaksinasi tenaga dosen, kependidikan, dan mahasiswa. Perlu saya sampaikan secara khusus misalnya kalau di Solo itu warga yang divaksin itu sudah 99%, jadi hampir 100%. Artinya masyarakat. Tetapi untuk dosen dan tenaga pendidikan, khususnya di Universitas 11 Maret, itu sudah 100%. Dan khususnya mahasiswa yang ada di Ekskardinal Surakarta, semuanya juga sudah divaksin. Tentu kita juga mempertimbangkan hal-hal yang bersamaan dengan menyiapkan sarana dan prasarana agar proses pembelajaran tatap muka terbatas itu berjalan dengan baik. Misalnya saja ruang kuliah atau lab yang memenuhi standar ideal dari standar-standar COVID itu sendiri. Sarana sanitasi dan kebersihan, misalnya saja ada tempat cuci tangan, alat cek suhu tubuh, ada hand sanitizer, ada masker, ada cairan disinfektan di mana kita harus menyiapkan sehubungan dengan keputusan kita membuka kampus. Termasuk klinik kesehatan atau rumah sakit di universitas. Di UNS khususnya, rumah sakit UNS kita tunjuk sebagai ketua atau direktur rumah sakit UNS, kita tunjuk sebagai ketua Satgas COVID di UNS. Dan kita juga berkoordinasi dengan pemerintahan kota Surakarta dengan Satgas COVID. Berikutnya tentu juga karena kita mempertimbangkan bahwa sebagian besar entah itu kabupaten atau kota sudah berada di level 3. Kita melihat bahwa sejak bulan September ini nampaknya tren sudah menurun dari level 4 ke level 3, bahkan sudah ada yang di level 2 atau 1. Tentu pada level 3 ini aman atau cukup aman untuk menyelenggarakan perkuliahan tatap muka terbatas itu. Terakhir tentu kalau kami membuka atau kemudian mencoba untuk membuka tatap muka terbatas ini karena sudah cukup banyak mahasiswa itu merasa rindu datang ke kampus, rindu untuk ketemu dengan teman-temannya, rindu juga untuk belajar bersama. Bahkan kalau mahasiswa angkatan 2020 itu nampaknya lebih dari 1,5 tahun belum tahu di mana tempatnya dia itu kuliah. Dan kita mencoba mahasiswa yang di 2021 ini, kami mencoba melakukan PTM terbatas. Kami di Universitas 11 Maret dan di beberapa perguruan tinggi, karena sifat dari PTM ini sangat ditentukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Oleh karena itu, rektor bisa untuk melakukan PTM terbatas melihat dengan berbagai hal. Ini saya lihat atau saya contohkan di pojok kiri ini adalah PTM terbatas yang ada di Fakultas Kedokteran yang pada tanggal 13 September yang lalu dikunjungi oleh Bapak Presiden pada acara pertemuan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia.
Bapak Presiden berkesempatan untuk berdialog dengan para peserta. Jumlah pesertanya ada 12 mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Tentu kalau kami memilih untuk mempraktekkan atau berani membuka PTM sejak tanggal 6 September tahun 2020 ini, karena kami mencoba, satu, tentu kami harus berkoordinasi dengan Satgas COVID, baik Satgas COVID yang ada di UNS maupun Satgas COVID yang ada di pemerintahan Kota Surakarta. Kami berprinsip bahwa PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas itu harus memenuhi dua persyaratan atau harus memenuhi dua prinsip. Yang pertama adalah bersyarat dan bertahap. Bersyarat itu harus mendapatkan izin dari Satgas COVID, baik itu Satgas COVID dari kampus maupun Satgas COVID dari pemerintahan kota. Yang kedua, kami mewajibkan seluruh peserta, baik itu dosen, tenaga pendidik, atau tenaga kependidikan, dan mahasiswa itu sudah divaksin minimal 1 kali. Bagi mereka yang belum, maka kami tidak bisa menerima mahasiswa yang ikut PTM. Kami tadi sudah matur bahwa seluruh tenaga pendidik dan kependidikan UNS sudah divaksin, sehingga boleh dikatakan bahwa semua dosen bisa melakukan kegiatan PTM ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Aris Junaidi tadi, bahwa ini tidak wajib, sifatnya opsional saja. Seandainya mahasiswa itu tidak mau untuk mengikuti kuliah PTM, maka kita menyiapkan dengan model pembelajaran hybrid learning. Jadi suasana pembelajaran yang ada di kampus bisa diikuti oleh mereka, para mahasiswa yang mengikuti pembelajaran itu dari tempat masing-masing. Yang berikutnya tentu izin dari orang tua itu diperlukan agar mendapatkan sebuah legitimasi pembelajaran tatap muka ini, orang tua mengizinkan. Termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit-penyakit yang bawaan atau komorbid, jantung, paru-paru, dan lain-lain yang memungkinkan penularan COVID itu lebih tinggi dan imunitas itu bisa turun. Berikutnya, persyaratannya adalah diharapkan pembukaan PTM ini tidak menjadikan klaster baru penyebaran COVID-19. Manakala terbukti bahwa pembukaan PTM ini kemudian menimbulkan klaster baru, misalnya klaster kampus, maka PTM harus dihentikan sementara dan dilakukan tracing atas penyebaran COVID itu. Syukur alhamdulillah, secara khusus saya sampaikan bahwa sejak 6 September sampai sekarang berjalan dengan baik dan tidak ada penularan karena PTM di Universitas 11 Maret. Secara bertahap, maka kita mencoba membuka kampus itu dengan kapasitas maksimal, daya tampung itu 30% dari kapasitas normal, atau jumlah mahasiswa yang ikut pada mata kuliah tertentu itu. Misalnya saja mahasiswa itu satu mata kuliah diikuti oleh 100 mahasiswa, maka yang boleh masuk itu hanya 30. Dan maksimal kapasitas itu
berkisar 20 mahasiswa. Artinya kalau itu kemudian 30, maka kita harus membagi kelas itu dengan kelas A dan B atau 2 ruang kelas untuk mata kuliah itu. Kami juga mencoba untuk membuka laboratorium untuk kapasitas tertentu. Misalnya saja, memang kebijakan kami yang kami buka ini mahasiswa yang di semester 1. 13 fakultas yang terdiri dari 11 fakultas dan 2 sekolah, kami coba 3 fakultas atau maksimal 4 fakultas setiap harinya bisa mengikuti proses pembelajaran ini. Lab-lab juga kita buka, kita sesuaikan dengan kondisi protokol kesehatan. Yang terakhir juga dengan pembukaan pembelajaran tatap muka ini, maka mahasiswa-mahasiswa yang di semester 7, 9, dan sebagainya, atau semester 4 bagi mereka yang S2, atau semester 6 atau semester 7 yang S3 bisa mencoba untuk ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi yang dilaksanakan secara luring. Kami berharap bahwa dengan bertahap ini, seandainya kemudian kondisi daerah khususnya di Solo itu level 3 turun ke level 2 dan turun ke level 1, kami akan mempertimbangkan untuk meningkatkan keikutsertaan dari 30% menjadi 40%, menjadi 50%, dan seterusnya seiring dengan penurunan dan normal kembali karena COVID itu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jamal pemaparannya. Izin Prof. Ini dari pengalaman UNS sebagai satu yang pertama ya Prof ya untuk menerapkan PTM terbatas ini. Adakah catatan khusus Prof ya bagi yang bisa dibagi untuk PT lain, PT perguruan tinggi lain Prof ya ketika menyiapkan PTM ini Prof. Silakan Prof. Ya, kalau saya sebetulnya di MRPTN sudah minta kepada para pimpinan perguruan tinggi dalam rapat-rapat, mari bersama-sama kita mencoba memberanikan diri untuk membuka perkuliahan dengan tatap muka itu. Dengan prinsip bersyarat dan bertahap ini. Dengan demikian, saya sangat berharap bahwa dengan prinsip bersyarat dan bertahap ini akan ada perguruan tinggi yang akhirnya berani membuka diri. Walaupun pada prakteknya sekarang tanggal 13 September yang lalu 35 rektor PTN itu menghadiri acara pertemuan dengan Bapak Presiden, itu rata-rata mengatakan saya belum siap. Ada juga yang mengatakan bulan Oktober saya bismillah membuka kampus. Ada yang mengatakan semester depan gua baru berani membuka kampus. Nah, gua sudah membuka kampus sejak tanggal 6 September lalu. Ngaten Mbak Dini. Prof, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, ini dua pemaparan dari narasumber kita ini sangat memperhatikan sekali. Jadi kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar ini, baik melalui Zoom atau kanal YouTube Kemdikbud RI, untuk dapat berpartisipasi dalam webinar ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan di kolom Q&A, dan ada hadiah menarik yang telah disiapkan oleh panitia bagi penanya terbaik. Sebelum kita lanjut kepada narasumber kita ketiga, Pak Sony Harmadi dan Mbak Yohana Citra Mardika, kita jeda video sebentar. Silakan.
Kita kembali lagi. Belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Ini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh, yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang. Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas, Yang tentunya atas seizin orang tua. dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi dua, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, Mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman, bikin orang tua makin tenang. Masih bersama kami di webinar Silaturahmi Merdeka Belajar episode 8, Perguruan Tinggi Siap Belajar Optimal dengan PTM Terbatas. Kita lanjutkan pembicaraan kita, diskusi kita dengan narasumber kita yang ketiga, Bapak Sony Hari Harmadi. Beliau adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat sore, Pak Sony. Sore Mbak Dini, makasih. Nah, Pak, tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, latar belakang dan juga implementasinya, sesatunya di UNS nih Pak ya. Nah ini bagaimana Pak, kebijakan apa hal yang perlu mendasar yang perlu diterapkan Pak agar tidak menjadi klaster baru ya Pak ya di PTM ini. Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Dini. Prof. Aris, Prof. Jamal, Mbak Yohana, makasih para peserta yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul sekali bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan ya. Yang pertama, kita berupaya mengendalikan COVID-19 ini sebaik-baiknya ya, dan ternyata indikator epidemiologi menunjukkan kita sudah mencapai kinerja yang sangat baik. Bahkan positivity rate kita yang sempat menyentuh angka 40%, sekarang sudah di angka sekitar 1%. Ya. Lalu kemudian juga kalau COVID-19 ini dinyatakan terkendali, itu targetnya adalah 10 kasus per sekitar 1 juta penduduk. Ya. Kalau 10 kasus per 1 juta penduduk, maka dengan penduduk 270 juta, itu seharusnya kita bisa mengendalikan angka kasus harian itu sekitar 2.700 ya. Dan kemarin kasus terkonfirmasi positif di kita itu 2.720. Jadi kita sudah sangat dekat sekali. Lalu juga kasus aktif kita sudah di bawah 50.000 ya. Positivity rate sudah di 1,47%. Lalu kemudian bed occupancy rate kita juga sudah di angka 11%. Nah, karena kondisi yang membaik, kita itu melakukan upaya pembukaan aktivitas secara bertahap. Ada 6 sektor yang menjadi uji coba pembukaan aktivitas secara bertahap. Dari ke-6 sektor tadi, salah satunya adalah pendidikan, ya, termasuk kampus dan sekolah. Tapi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa uji coba itu bukan ajang coba-coba. Sehingga kita tahu bahwa pandemi masih ada,
risiko penularan masih ada, dengan kinerja kita yang sudah sangat bagus, maka kita harus berupaya mempertahankan kinerja tadi selama mungkin, sambil mempercepat upaya vaksinasi, ya. Sampai dengan kemarin itu sudah sekitar 129 juta orang divaksin di Indonesia. Atau kalau secara total sekitar 35% dari target. Nah, jadi kita harus mempertahankan kinerja ini selama mungkin. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk terus-menerus menjalani containment di dalam rumah terus ya, lalu kemudian tidak melakukan aktivitas. Tidak, aktivitas mulai kita buka, tetapi dengan mitigasi risiko penularan yang rendah. Jadi aktivitas boleh berjalan, tetapi kita harus pastikan bahwa aktivitas tadi dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karenanya, sebelum sekolah dibuka, sebelum kampus dibuka, maka ada sejumlah prasyarat untuk menyiapkan protokol kesehatan tersebut. Nah, jadi itu yang harus disiapkan. Kalau kita perhatikan sekarang ya, kita tidak ingin sekolah-sekolah di Indonesia termasuk kampus-kampus di Indonesia nanti dibuka lalu ada klaster tutup lagi, dibuka ada klaster tutup lagi dan seterusnya. Kita tidak ingin seperti itu. Ya, arahan dari Pak Menko selaku pimpinan untuk penanganan COVID-19 juga dari Ketua Satgas sudah jelas sekali. Sebelum dibuka kita harus betul-betul mempersiapkan. Ini bukan cuma sekedar sekolah dibuka, tapi kita harus mempersiapkan seluruh stakeholders yang ada. Nah, prinsip kebijakan pendidikan, karena kita masih berada masa pandemi loh ya, bahkan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina sekarang itu sedang berada dalam kondisi lonjakan kasus yang luar biasa ya. Bahkan Singapura yang tadinya kasusnya cuma 1-2 per hari, sekarang sudah menyentuh angka 500 kasus per hari ya. Malaysia sudah mencapai angka kasus 18.000 kasus per hari. Thailand sudah mencapai angka 13.000 kasus per hari. Padahal jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari kita. Jadi menunjukkan bahwa pandemi belum berakhir dan jangan ada euforia. Nah, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi jelas fokus pertama adalah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, keluarga, dan seterusnya. Baru fokus kedua adalah tumbuh kembang mahasiswa dan seterusnya. Hal pertama yang harus diperhatikan ketika pelaksanaan pembelajaran tatap muka adalah level PPKM-nya. Ya, bagi mereka yang berada di level 4 jelas tidak diperbolehkan. Bagi mereka yang ada di level 3-2-1 diperbolehkan, tetapi yang di level 3 tentu risiko penularannya masih cukup tinggi, sehingga harus hati-hati. Setiap perguruan tinggi wajib memenuhi daftar periksa, dan kami sudah minta, Satgas sudah minta, agar setiap institusi pendidikan ya yang membuka pembelajaran tatap muka terbatas harus memiliki satgas institusi. Jadi tadi Prof. Jamal, satgas UNS, ada satgas di mana-mana. Tadi Prof. Aris sudah sangat jelas bahwa setiap stakeholders yang ada di dalam kampus itu didorong menjadi duta perubahan perilaku. Jadi dukungan teman-teman di Kemendikbud khususnya di Dikti ini juga luar biasa, karena kami kerjasama selama ini antara Satgas dengan Dikti juga luar biasa menggerakkan ratusan ribu mahasiswa ya. Mahasiswanya Pak Prof. Jamal juga ini termasuk duta perubahan perilaku yang bergerak. Jadi kita harus memenuhi daftar periksa, lalu kemudian ada simulasi, itu yang penting tuh. Jadi jangan langsung dibuka secara full, dibuat simulasinya sehingga kita bisa belajar ya kekurangan apa yang terjadi. Lalu kemudian tugas Satgas tadi selain dia mematuhi protokol kesehatan atau selain mengawasi membuat SOP protokol kesehatan, juga melakukan pengawasan, juga melakukan penanganan kalau ternyata ada kasus ya. Begitu ada kasus kan biasanya harus dilakukan kontak tracing. Paling tidak 30 orang yang pernah kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi tersebut. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Mohon tiap-tiap kampus ya dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, si Satgas kampus tadi itu punya 4 strategi ya. Ada strategi preventif,
Jadi strategi preventif bagaimana menyusun kebijakan dengan melakukan analisis risiko, misalkan membuat pintu masuk dan keluar yang berbeda, ya, penyiapan fasilitas pendukung protokol kesehatan, tempat cuci tangan, ruang isolasi dan seterusnya, pengaturan jadwal kerja. Memang model hybrid atau gabungan ini nggak mudah nih nanti, karena si guru ada, si dosennya ada mahasiswanya di kelas, tapi ada juga yang melalui daring. Karena saya juga dosen ya, maka ini juga lumayan nih nanti gimana, apakah ada kamera yang mengikuti atau bagaimana. Lalu kemudian ada evaluasi. Jadi tindakan preventif harus dilakukan, tindakan promotif juga di mana-mana ditempel ya. Misalkan kawasan wajib pakai masker, sudah pakai masker dengan baik dan benar belum? Ayo wajib cuci tangan. Saya pernah nyoba tuh sama teman-teman di Surabaya. Jadi kita bikin tuh telapak kaki ya, telapak kaki itu stiker telapak kaki kita arahkan ke tempat wastafel. Ternyata banyak orang ngikuti tuh. Terus ke tempat wastafel, mereka cuci tangan ya, terus di depan wastafelnya juga jangan lupa pakai sabun ya, mereka ngikuti. Jadi kita harus kreatif, dan saya yakin seperti Prof. Jamal nih orangnya kreatif sekali dari dulu. Jadi prinsip promotif ini harus dilakukan, yang ketiga kuratif, dan yang keempat rehabilitatif kalau ada mereka yang terkena. Nah, kemudian juga melakukan pemantauan ya secara berkala. Jangan lupa bahwa ada risiko, tetap ada risiko. Kalau kita menurunkan risiko serendah mungkin, itu tidak sama artinya menghilangkan risiko. Karena ini penyakit menular. Jadi nggak ada yang kita bisa menghilangkan risiko sampai 0%. Lalu kelompok populasi yang dalam risiko terpapar COVID-19 dipisahkan ya, kelompok populasi misalkan mereka yang punya komorbid, yang punya risiko-risiko tinggi dan seterusnya. Kantin juga sementara tidak diperbolehkan ya, terus kemudian memastikan bahwa mereka yang masuk sehat. Makanya nanti dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi, semua orang yang akan masuk ke kampus selain dia dicek suhu, screening masuk, dia juga dipastikan menggunakan masker, wajib pakai masker, dan juga scan QR Code aplikasi Peduli Lindungi. Karena dari situ, kita kemarin juga sudah berhasil mencegah ya lebih dari 3.800 orang untuk masuk ke mall karena ketahuan dia sedang positif. Nah, sekarang itu kan semua hasil laboratorium, termasuk tes yang swab antigen, itu masuk ke New All Record sistemnya si ini, Kominfo. Nah, dari Kominfo, dia datanya bisa ditarik oleh aplikasi Peduli Lindungi, sehingga kalau kita mau berangkat, setiap orang itu harus melakukan screening mandiri. Saya sendiri kalau mau pergi, saya lihat status saya di aplikasi Peduli Lindungi, apakah hijau, kuning, orange, atau merah, hijau, kuning, merah, atau hitam. Nah, kadang-kadang orang nggak sadar bahwa dia pernah kontak erat dengan orang lain. Ya, itu kan sistem tracing digital kita ya, digital tracing. Nah, orang tuh akhirnya bisa tahu setelah mereka melihat di situ, oh saya hitam, ternyata saya pernah kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif. Karena itu kan GPS-nya ketangkep ya, sistem itu bisa mendetek siapa saja yang positif dan orang-orang yang pernah berada dalam radius 1 meter selama waktu 15 menit. Nah, banyak sekali Mbak Dini yang ingin saya sampaikan, tapi sebetulnya bisa dicek langsung ya, ada di dalam Instagram kami. Jadi silakan untuk follow Instagram kami @Satgas Perubahan Perilaku. Mbak Yohana nih anak mahasiswa nih ya, mahasiswanya biasanya sangat medsos ya. Nah, nanti silakan di Instagram kami @Satgas Perubahan Perilaku. Di sana ada protokol kesehatan dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas, dan bahkan kami sudah membuat buku panduan bagi orang tua murid ya dalam menghadapi PTM terbatas ini. Kira-kira demikian, mudah-mudahan bisa ini. Jangan lupa di mana tadi @Satgas Perubahan Perilaku ya medsosnya kalau mau lihat semua materi kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Tadi sudah dijelaskan Pak ya, sangat ketat, dan tadi ada tahapan-tahapannya mulai preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif ya Pak ya. Tetapi jika memang dan diharapkan tidak buka tutup Pak ya tadi ya, buka tutup PTM-nya begitu. Nah, tapi jika ada Pak
temuan COVID begitu ya Pak ya. Ini mekanisme penanganan dari Satgas seperti apa Pak? Ya, jadi gini, PTMT itu harus dilaporkan dan memperoleh persetujuan dari Satgas COVID setempat. Ya, Satgas, misalkan Satgas UNS itu harus terkoneksi dengan Satgas daerah, Satgas COVID setempat. Lalu kemudian ada koordinasi termasuk dengan puskesmas. Itu ada SOP-nya, sebetulnya SOP-nya harus disusun masing-masing institusi. Lalu kemudian kalau ternyata ditemukan kasus, ya pertama adalah menangani yang kena tadi, lalu kemudian melakukan pembersihan disinfeksi terhadap ruang-ruang yang pernah ada si pasien terkonfirmasi positif, melakukan kontak tracing, ya ngecek siapa saja yang pernah ini. Jadi harus aktif tuh, harus dites lagi siapa saja yang pernah berada dalam radius 1 meter, kemudian dalam waktu 15 menit. Makanya kalau bisa Satgas institusi itu mewajibkan mahasiswa yang masuk itu menghidupkan aplikasi Peduli Lindungi sehingga dia terus hidup, terus kemudian bisa mendeteksi. Nah, kemudian kalau kampus itu bisa menyediakan tempat isolasi terpusat itu jauh lebih bagus lagi. Ya, jadi dalam pengawasan diurusi lah kata Prof. Jamal, diopeni gitu ya, Bu ya. Ya kan, dilepas gitu aja, ya kan. Ini terus habis itu kampus habis itu bisa menjalankan aktivitasnya. Itu juga nggak boleh parno juga ya, artinya. Terus kemudian berhenti selama sebulan ya, nanti merugikan yang lain. Tapi harapan kami jangan sampai juga nanti buka tutup, makanya lakukan mitigasi sebaik-baiknya, buat SOP disosialisasikan. Yang paling penting juga kalau kita buat SOP disosialisasikan Mbak Dini, karena cuma juga dibuat tapi orang nggak. Betul sekali Bapak. Baik, terima kasih Pak Sony. Nanti kita gali lebih dalam ya Pak ya di segmen Q&A. Baik, pembicara terakhir kita ada Mbak Yohana Citra Mardika. Selamat sore Mbak Yohana. Ini mewakili suara mahasiswa seluruh Indonesia ini. Nah ini bagaimana perasaannya nih Mbak Yohana ini? Bentar lagi akan ada PTM terbatas, meskipun terbatas ya, tetap muka begitu. Silakan Mbak Yohana. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan selamat sore. Yang saya hormati Bapak Aris Junaidi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek, Prof. Jamal Wibowo, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Bapak Sony Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Kak Dini sebagai selaku moderator, dan teman-teman penonton yang saya sayangi. Mohon izin perkenalan Bapak dan kakak-kakak semua. Nama saya Yohana Citra Mardika, biasa dipanggil Yohana, asal saya dari Semarang dan sedang menempuh pendidikan di S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili suara seluruh mahasiswa di Indonesia yang hari ini Bapak dan kakak semua sangat rindu bertatap muka. Puji syukur karena menurut informasi dari Satgas COVID, hari ini Pak Sony hadir, terima kasih Pak, bahwa angka COVID-19 di negeri tercinta ini sudah berangsur-angsur turun. Tentu ini berkat kerja keras Bapak Ibu yang bertugas di satuan COVID-19, sehingga semakin dekat kesempatan kami mahasiswa untuk bertatap muka di kampus. Tadi menjawab pertanyaan dari Kak Dini, jika sudah kuliah di kampus, Kak, tentu kami akan sangat senang gitu. Kami sebenarnya sudah rindu melakukan diskusi langsung dengan dosen, karena jika berada di ruangan yang sama, situasi offline, menurut saya diskusinya akan lebih komprehensif gitu, materinya lebih mudah dipahami. Kami juga rindu bertemu dengan secara langsung ke teman-teman saya yang di luar kota dan di luar Jawa. Dan kalau saya pribadi boleh menambahkan, saya rindu nongkrong di Burjo gitu. Bapak, saya rindu mengerjakan tugas bareng setelah kelas, saya rindu berkumpul dengan teman satu organisasi saya. Biasanya kami rapat begitu membahas program kerja sekalian nongkrong gitu, Pak.
maka saya berharap secepatnya bisa bertemu dengan teman-teman karena kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas di Undip sendiri masih dalam tahap pembahasan mengenai implementasinya, dan memang universitas khususnya Undip pasti tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus. Jadi jangan-jangan yang paling dikangeni Prof. Jamal dan Bapak Ibu sekalian nongkrongnya ini tadi emphasisnya ya. Jadi kalau ketemu dosennya sudah setiap hari ketemu kuliah begitu, nongkrongnya nggak tergantikan. Di Salah satu faktor terbesar, Kak. Jangan masakan kantin ini ya, Mbak Yohana. Iya. Baik, tapi ini menarik sekali tadi sebagai tadi sampaikan Pak Sony sebagai agen perubahan perilaku ya. Ini nanti Mbak Yohana sebagai agen perubahan perilaku ini mahasiswa tentu saja ya. Ini apa yang akan Mbak Yohana lakukan? Karena kan tadi juga disampaikan tidak menutup kemungkinan euforia itu terjadi ya. Tadi asik nongkrong dan lupa masker, dianggap sama-sama vaksin begitu ya. Di satu ruangan dalam ketemu teman lama. Nah ini bagaimana sebagai agen perubahan atau agen perubahan perilaku khususnya untuk COVID ini? Silakan Mbak. Siap. Kalau dari saya sendiri, saya percaya kampus dan protokol kesehatan, bapak-bapak, kakak-kakak semua, kami sadar betul kami ini generasi muda, new normal adalah keadaan yang tidak biasa, yang memaksa adanya perubahan kebiasaan, di mana kita harus mengutamakan kesehatan dan kebersihan, begitu. Harus selalu membawa hand sanitizer, terlalu berkerumun ya, kakak ini. Saya percaya mahasiswa tidak menjadi klaster tambahan di COVID-19. Kalau saya boleh stating, Bapak-bapak, kakak semua, kami mahasiswa siap belajar tatap muka, dan kami berharap kampus-kampus segera dibuka pintunya sehingga dapat melepas kerinduan kami untuk kampus, rapat sekaligus nongkrong di Burja gitu. Penting itu, demi kesehatan mental ya, itu penting itu. Masih di mute Mbak Yohana? Oh ya, demi kesehatan mental. Siap. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya Mbak Yohana, Bapak Ibu sekalian. Kita ke video jeda sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di webinar episode 8, Perguruan Tinggi Siap Belajar Optimal dengan Pelatihan Terbatas. Seru belajar, kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Kalau harus kuliah, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo yo ayo ayo ayo. Yo yo ayo ayo ayo. Ayo yo yo ayo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai di kampus cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo yo ayo ayo ayo. Ayo yo yo ayo ayo ayo. Ayo yo yo ayo ayo ayo. Ayo 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 ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang kuliah langsung pulang ke rumah, nongkrong nongkrong gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di kuliah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru.
Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar masih setia bersama kami di webinar episode 8 Perguruan Tinggi Siap Belajar Optimal dengan PTN Terbatas. Saat ini kita masuk sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik dari para peserta. Ini izin kami bacakan pertanyaannya Bapak Ibu narasumber. Yang pertama dari Ibu Esther. Apakah ada target untuk waktu dan jumlah kampus yang harus sudah menggelar tatap muka setelah surat edaran ini berlaku? Silakan, Prof. Arif. Prof. Arif, silakan. Apakah ada target, Prof? Berapa jumlah sebetulnya kampus yang menggelar? Kalau kita ini kan instruksi Bapak Dirjen ya, jadi ini harus segera dilakukan PTM. Jadi yang sudah memenuhi level tadi 1, 2, 3 ini juga harus melakukan pembelajaran tatap muka ya. Jadi ini saya kira semuanya ya, targetnya itu semuanya begitu dia di level 1, 2, 3 maka dia harus sudah bisa melakukan PTM ya, dengan syarat adanya persiapan, pelaksanaan dan pemantauan. Jadi semuanya harus dijalankan. Jadi ya targetnya sebanyak mungkin ya supaya ini bisa dilakukan PTM, karena ini sudah menjadi kesepakatan ya, jadi harus dilaksanakan ya. Terima kasih. Baik, tadi juga menyambung pertanyaannya, ini ada kewajiban vaksin mahasiswa dan dosen minimal 1 dosis ya. Nah ini apakah tergantung pimpinan perguruan tinggi? Izin Prof. Jamal? Ya, gini Mbak Dini. Seperti apa yang tadi saya sampaikan dan yang sudah disampaikan oleh Prof. Aris tadi, bahwa membuka kampus untuk PTM ini sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Yang pimpinan perguruan tinggi berkoordinasi dengan Satgas COVID kampus itu, dan akan lebih bagus itu berkoordinasi dengan Satgas COVID di kota atau kabupaten, dengan mempertimbangkan kondisi daerah-daerah yang ada. Jadi level PPKM itu menjadi acuan kita, bahwa kalau 4 itu masih belum boleh, tetapi kalau 3, 2, 1 itu bisa. Di Solo kebetulan level 3, tetapi kami mencoba sejak tanggal 6, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan tadi prinsipnya adalah bersyarat dan bertahap. Itu. Ngaten Mbak Dini. Terima kasih Bro. Padat dan jelas. Nah ini selanjutnya, jika ini kondisi PT sudah dibuka begitu, di kebijakan diizinkan oleh Satgas dan juga kebijakan dari perguruan tinggi, namun masyarakat sekitar ini tidak mengizinkan, Prof. Bapak Ibu sekalian, karena ini mungkin dari luar kota dan juga mungkin ada yang dormitory base begitu. Nah mungkin silakan mungkin ke Pak Sony dulu ya, Prof. Sebelum ke Prof ya, silakan Pak Sony. Ini bagaimana penolakan Pak dari masyarakat ini seperti apa? Silakan Pak. Ya, tetap aja PTMT itu pilihan ya, dan yang memilih adalah orang tua. Jadi orang tua dan mahasiswa itu sendiri. Jadi ini pilihan dan kita nggak boleh memaksakan. Makanya sebetulnya kita harus meyakinkan orang tua bahwa kebijakan ini betul-betul aman dari penularan COVID-19, bisa minim risiko. Makanya pada saat simulasi itu ada baiknya orang tua diundang. Orang tua diajak dan memberikan pendapat. Jadi mereka sendiri terlibat ya. Jangan sampai penyiapan PTMT ini hanya menjadi domain dari sekolah atau kampus atau mungkin Satgas. Mereka kalau bisa melibatkan para orang tua murid, mereka bisa memberi masukan. Kan kekhawatiran itu muncul karena berpikir bahwa ini masih nggak jelas gitu, informasinya simpang siur karena mereka tidak tahu secara detail. Makanya pelibatan orang tua dan pelibatan mahasiswa itu sendiri, makanya seperti Mbak Yohana ini diajak, sehingga mereka sendiri bisa memberi masukan. Kan seperti tadi Mbak Yohana bilang, oh kami kangen kumpul-kumpul, wah itu kita tutup tuh ya, jangan sampai ada malah kita bikin kayak gitu ya. Oh kami senengnya nongkrong gitu ya, jadi itu yang kita cari. Saya yakin Prof. Aris di Dikti dan juga Prof. Jamal sebagai pimpinan dari kampus sudah memikirkan itu. Tapi masukan saya ke banyak
kampus tolong dilibatkan juga orang tua mahasiswa dan juga mahasiswa itu sendiri, sehingga ada ini loh. Oh iya, saya sendiri kan yang mengusulkan, saya juga bertanggung jawab, saya juga akan menjaga betul, sehingga kalau ada apa-apa tidak hanya menyalahkan pada kampusnya, tidak hanya menyalahkan pada Kemendikbudnya, tetapi oh ya, saya kan menjadi bagian dari yang merumuskan atau merancang kebijakan tatap muka tadi terbatas ya. Baik, terima kasih. Mungkin Prof. Jamal, pengalaman UNS sendiri? Oh iya, kalau di UNS karena tadi kami berprinsip dengan bersyarat dan bertahap, maka konsep bertahap itu juga hanya yang ada di Surakarta dan sekitarnya, misalnya saja Boyolali, kemudian Sukoharjo, kemudian Sragen, Klaten, Wonogiri, seluruh Eskarya Surakarta. Tetapi bagi mereka-mereka yang berasal dari luar provinsi, kami belum bisa menerima. Nah, inilah yang kami katakan sebagai upaya-upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan merelokasi lah kira-kira begitu. Ex Surakarta dibuka, kalau nanti kemudian bertambah karena kondisi COVID menjadi lebih bagus, itu dari 30% bisa naik ke 40%, bisa naik ke 50%. Dari ex Surakarta bisa dibuka ke seluruh provinsi di Jawa Tengah, bisa dibuka ke seluruh Indonesia kalau sudah memungkinkan karena situasi dan kondisi yang lebih baik. Gitu Mbak Dini. Baik, terima kasih Prof. Ini mungkin ke Prof. Aris ya. Ini jaminan Prof. Jika misalnya ada yang terbatas bisa luring begitu tadi, tetapi banyak yang masih harus daring. Nah, ini bagaimana? Apakah ini bagi yang tidak ada perbedaan begitu ya? Pasti kan dalam penyampaian materi itu pun berbeda di luring ataupun daring. Nah, ini jaminan, apakah jaminan dari Kemendikbudristek bahwa tidak ada diskriminasi atau tidak ada perlakuan yang berbeda begitu, baik yang seperti luring maupun daring, terutama yang mungkin tidak mendapatkan izin ya, Pak Haris. Silakan Pak. Ya, jadi saya kira semua diberi kesempatan yang sama ya, artinya bahwa kan kapasitas tadi dibatasi ya antara 50%, 25%. Dan juga harus ada izin orang tua, sehingga tetap saja pembelajaran daring dan luring ini sama. Nanti artinya learning outcome yang dicapai atau capaian pembelajaran lulusan, kalau diturunkan menjadi CPLMK, mata kuliah, itu tetap yang didapat mahasiswa sama, ya baik dia luring maupun daring. Nah, itu adalah prinsip penjaminan mutu di dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi semua diberi kesempatan yang sama dan juga mulai assessment-nya juga sama sehingga nanti adil ya. Bukan berarti nanti misalnya yang ikut daring misalnya itu nilainya jelek ya, tapi sama semuanya model assessment-nya tentu berbeda antara daring dan luring. Jadi oleh karena itu di dalam proses persiapan ini pimpinan perguruan tinggi ini menerbitkan ya pedoman pembelajaran. Tidak hanya pedoman pembelajaran tapi juga untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas di kampus semua sudah harus disiapkan regulasinya. Jadi demikian Mbak yang bisa kami sampaikan ya. Baik, tapi ada ini Kak Pak Aris persentase begitu, hybridnya ini luring dan daringnya atau diserahkan sepenuhnya kepada kesiapan kampus? Iya, diserahkan ke kampus. Jadi di dalam pelaksanaan tadi sudah kami sampaikan, penggunaan ruang itu memang maksimum 50%. Sebetulnya ada lagi surat edaran Sekjen ya sebetulnya yang untuk presentasi ini. Dari kapasitasnya 50% ya untuk ruangan kelas laboratorium dan maksimum juga ruang itu maksimum 50%, sedangkan untuk ruangan kelas laboratorium itu maksimum adalah 25 orang. Jadi memang terbatas ya, sangat terbatas. Oleh karena itu banyak praktek yang dilakukan itu dilakukan bergantian ya, dijadwalkan bergantian ya. Jadi ini juga satu model bertahap tadi ya. Jadi ini ada berbagai tahap yang dilakukan secara bergiliran, hari ini masuk, besok libur, dan seterusnya. Artinya
hari ini masuk tatap muka, besok daring, ya, besok luring, besok daring, sehingga kapasitas bisa dan adil semuanya dapat gitu ya. Itu juga praktek yang sudah dilaksanakan. Ya. Baik. Ya, terima kasih Mbak Pak Dini. Aris. Ya. Mungkin ke Prof Jamal sedikit ya, Prof. Ini ada prioritas tidak, Prof? Misalnya kampus atau prodi mana yang bisa duluan atau semuanya diberikan kesempatan yang sama jika sudah siap dan semua dosennya dan mahasiswanya sudah memenuhi persyaratan tadi, bersyarat dan bertahap tadi, diizinkan membuka PTM, Prof? Ya, kalau istilahnya kita tidak kemudian dibeda-bedakan begitu ya, tetapi kita selalu berkoordinasi di bidang satu itu bidang akademik dan kemahasiswaan, itu selalu berkoordinasi untuk menentukan jadwal-jadwal itu. Jadi hari ini jam ini itu fakultas apa, prodi apa, besok fakultas apa, prodi apa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap hari maksimal hanya 3-4 fakultas dari 13 fakultas yang ada, terdiri dari 11 fakultas dan 2 sekolah. Jadi juga terbatas, dan juga kita pertimbangkan fakultas-fakultas yang berjauhan begitu ya, tidak dekat-dekatan begitu. Kalau nanti dekat-dekatan seperti Yohana tadi, ayo berubi aja yuk begitu, jauh-jauhan itu. Kemudian memang perlu koordinasi yang baik antar fakultas supaya penjadwalan itu rapi begitu. Dan kita pastikan untuk setiap kali kuliah itu hanya 2 jam, itu sudah selesai. Maksimal ya 2 jam lebih sedikit, 2 mata kuliah begitu, setelah itu sudah. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian dari pagi sampai siang terus-menerus begitu. Maksimal 2 mata kuliah untuk 1 hari. Baik, terima kasih Prof Jamal. Ini kalau kita teruskan kopi-kopi virtual kita bisa sampai maghrib mungkin ya Prof ya, ini dan Bapak Ibu sekalian. Yang menarik sekali, mungkin banyak sekali pertanyaan, tetapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Ini kami yakin juga kesibukan Bapak Ibu narasumber ini juga harus lari ke meeting selanjutnya begitu. Jadi mungkin langsung masuk pada, sebelum kita tutup, kita masuk pada closing statement. Izin Prof Jamal, silakan untuk closing statement-nya. Baik, sesuai dengan edaran dari Bapak Dirjen Dikti, mari bersama-sama kita mempersiapkan PTM ini dengan baik, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah, dengan berkoordinasi dengan Satgas COVID, baik universitas maupun dengan daerah, persiapkan baik dengan protokol kesehatan yang sangat standar. Kita berani dan harus berani mencoba membuka kampus, karena hanya dengan berani mencoba itu, kemudian kampus akan terbuka dalam keadaan yang new normal. Saya yakin khususnya perguruan tinggi yang di PPKM level 3, level 2, dan level 1, segeralah bersama-sama kita membuka kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keselamatan dan kesuksesan menghantarkan dengan pembukaan kampus ini. Demikian Mbak Dini. Terima kasih Prof Jamal. Baik, selanjutnya Pak Sony, izin Pak berkenan memberikan closing statement Pak. Baik, terima kasih. Prof Jamal itu paling top itu, karena pernah pejabat struktural, pernah jadi rektor, jadi tahu betul. Prof Aris juga banyak sekali. Baik, makasih. Jadi perguruan tinggi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktek baik. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman UNS yang baik bisa menjadi contoh dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran ya selama masa pandemi COVID-19. Dan harapan kami lembaga layanan pendidikan tinggi melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi. Dan hasil pemantauan tersebut dapat dijadikan rekomendasi untuk tindak lanjut aktivitas pembelajaran tatap muka. Harapannya kampus justru menjadi contoh ya dari keberhasilan bagaimana kita bisa melakukan aktivitas tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Karena kampus itu isinya orang-orang terpelajar dan menjadi teladan bagi masyarakat. Terima kasih Mbak Dini.
Baik, terima kasih Pak Sony. Selanjutnya, closing statement dari Mbak Yohana mewakili suara mahasiswa seluruh Indonesia. Silakan. Iya, mohon izin sebelumnya Pak Sony, Prof. Jamal, kami berkumpul tetap menggunakan protokol kesehatan begitu, Pak. Ini perlu klarifikasi ya Mbak Yohana ya? Iya, benar. Oh, saya yakin itu, Yohana jangan khawatir itu. Siap, Prof. Saya mewakili suara seluruh mahasiswa di Indonesia menyatakan siap mengikuti arahan dari Kemendikbudristek, perguruan tinggi dan Satgas Penanganan COVID-19 mengenai pembelajaran tatap muka terbatas, karena kami percaya bapak-bapak, ibu-ibu dari Kementerian Perguruan Tinggi dan Satgas Penanganan COVID pasti berharap yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yohana. Last but not least, Pak Aris, silakan Bapak untuk closing statement-nya Bapak. Terima kasih Mbak Dini. Jadi kami menghimbau ya untuk seluruh pimpinan perguruan tinggi di Indonesia, baik di juga ketua sekolah tinggi, kepala L2 Dikti wilayah 1 sampai 16. Mari kita bersama-sama ya bergotong royong, artinya mengawal sesuai dengan kebijakan Kemendikbudristek, khususnya di surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Ristek ya untuk mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan mempersiapkan dan juga dengan baik. Ada 6 poin tadi ya, kemudian pelaksanaan dan pemantauan. Jadi mudah-mudahan nanti pembelajaran PTM ini bisa dilakukan dengan sebaik mungkin, berkoordinasi dengan Satgas dan mengikuti protokol kesehatan yang ada direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Sukses semuanya, para rektor, para pimpinan, para ketua sekolah tinggi, kepala L2 Dikti untuk melaksanakan PTM ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aris, Prof. Jamal, Pak Sony, Mbak Yohana. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali. Ini sudah banyak insight, edukasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan surat edaran dari Dirjen Dikti dan Ristek terkait dengan tatap muka di tahun akademik 2021-2022, dan diharapkan di perguruan tinggi ini siap belajar secara optimal. Jadi dengan PTM terbatas tadi dengan pengalaman dari UNS bersyarat dan bertahap dengan tentu saja menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar semua berjalan dengan lancar, dan para mahasiswa ini juga diharapkan sebagai agen perubahan perilaku untuk dapat hidup di new normal begitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ini sesuai dengan janji saya, 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah lawang dari panitia, diserahkan oleh panitia. Penanya terbaik adalah, mohon izin menyampaikan, Naufal Abdul Farid, dan yang kedua Tria Gustini, dan yang ketiga Euria Lamani. Nah, para penanya terbaik ini akan mendapatkan hadiah lawang yang disiapkan oleh panitia. Silakan nanti berkoordinasi dengan panitia. Dan Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali bahwa sertifikat hanya diberikan kepada para peserta yang sudah mengisi link presensi dan mengikuti rangkaian webinar dari awal sampai akhir ini melalui Zoom meeting. Dan sertifikat elektronik akan dikirimkan melalui email sesuai yang dicantumkan pada link presensi. Jadi mau dipastikan sudah mengisi dengan benar. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita hari ini. Kita berikan aplaus kepada Pak Aris Junaidi, Pak Jamal Wibowo, Pak Sony Harmadi, Mbak Yohana Citra Mahardika sudah berkenan hadir di Silaturahmi Merdeka Belajar episode 8, perguruan tinggi siap belajar optimal dengan PTM terbatas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam sehat Bapak Ibu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Mbak Yohana, sampai ketemu. Mohon izin meninggalkan ruang ini dulu. Siap, terima kasih. Baik Bapak Ibu. Kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua.
biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kalian teman-teman semua yang selalu di hati, kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh, yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang. Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas, Yang tentunya atas seizin orang tua. dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi dua, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, Mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.